Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini agak terlambat sebentar karena ini tadi bahan kuliah ada di kampus, biasanya ini di kampus terus. Ini hari ini ada pagi yang harus Pak Joni kerjakan sehingga tadi kuliah pertama juga dari rumah, ini juga kuliah kedua dari rumah ya. Baik, terima kasih telah bergabung dengan kuliah Sistem Manajemen Mutu dan Jaminan Halal untuk kuliah yang ketiga ya, minggu ketiga. Jadi seperti biasanya sebelum kita mulai, sambil kita saling menyemangati, mungkin bisa dibuka sebentar anunya, videonya di-on-kan, kemudian tolong Mbak Nabila kelas ya, silakan di screenshot. Yang salah menurut listnya itu mahasiswanya jumlahnya ada 4, bergabung ada 36, sudah lengkap, tidak ada masalah apa-apa dalam suasana seperti ini, kita tetap sehat, selalu bersemangat untuk perkuliahan ya. Baik Mbak Nabila, mungkin segera saja screenshot dan kuliah segera kita mulai. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Screenshot. Ini sudah bertambah lagi, dan yang lain segera menyusul. Baik, jadi kita lanjutkan perkuliahannya. Jadi sharing dulu tentang materinya. Baik, sebelum kita mulai, cukup jelas suara Pak Joni? Jelas, Pak. Baik, itu Pak Joni mulai saja. Jadi pagi hari ini Pak Joni akan masuk ke topik ketiga tentang sertifikasi halal ya. Jadi mungkin sebelumnya Pak Joni singgung tentang sertifikasi halal di Indonesia ya. Jadi sebelum tahun 1988 di Indonesia tidak pernah mengenal produk makanan, minuman ataupun yang lainnya yang bersertifikasi halal. Ya. Di sini Pak Joni kasih pemicu sertifikasi halal di Indonesia. Meskipun penduduk Indonesia mayoritas itu Muslim, dan jumlah Muslimnya itu terbesar di dunia, ya, dibanding negara-negara yang lain, tapi hingga tahun 1988 kita tidak mengenal apa itu sertifikasi halal. Yang ada adalah label halal. Label halal, logo halal, masing-masing suka-suka. Ya, semua nempeli sendiri-sendiri, nggak ada aturannya, pokoknya seperti apa terserah. Nah, kemudian hal tersebut membuat prihatin dosen, THP,
dosen TP Universitas Brawijaya yang namanya Profesor Dr. Insinyur Tri Susanto, MAPPSC, ya. Jadi waktu itu beliau melihat bahwa sebagai ahli pangan, beliau prihatin sebenarnya kok produk di Indonesia ini kok liar begitu dari sisian. Gak ada kejelasan mana yang haram, mana yang halal. Padahal mayoritas Muslim. Sebelum itu hanya ditekankan bahwa kalau mayoritas Muslim, mesti produknya mesti halal, kan begitu. Gak sepenuhnya salah sebenarnya anggapan seperti itu. Kalau misalnya jumlah yang kecil produk ini. Misalnya dalam satu keluarga mau makan ayam, daging ayam misalnya, maka disembelih dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang memenuhi syariah, maka ayam atau daging ayamnya tadi akan menjadi halal, diolah juga menjadi makanan yang halal, dikonsumsi saat keluarga atau dengan beberapa tetangga, beberapa teman juga oke lah, masih bisa dia. Tetapi sebenarnya hingga tahun 88 banyak sekali produk-produk itu ya sudah diproduksi dalam skala massal sangat besar, ya. Begitu juga prosesnya nggak lagi sederhana, di skala rumah tangga begitu, ya. Bahan-bahannya semua jelas, mungkin bahan-bahannya semua alami, bahan-bahannya semua organik yang bisa dipastikan. Pada satu saat beliau mengajak para mahasiswanya, waktu itu mahasiswanya itu adalah mahasiswa jurusan teknologi pertanian, fakultas pertanian. Karena waktu itu fakultas TP belum ada, yang ada jurusan TP di fakultas pertanian. Tahun 88 pun Pak Joni belum ada di Universitas Brawijaya. Pak Joni baru ke Universitas Brawijaya tahun 93. Jadi ada, cuma Pak Joni merasakan kasus itu aja. Karena apa? Waktu itu Prof. Susanto dan para mahasiswanya itu melihat bahan-bahan yang digunakan dalam produk-produk yang sudah diproduksi secara massal. Nah, seperti kita tahu, produk-produk di negara-negara yang sudah maju, selain bahan utama, raw material atau starting material, itu bahan pembantu, bahan tambahan itu biasanya jelas dicantumkan di kemasan. Ya, misalnya dia menggunakan stabilizer, menggunakan emulsifier, menggunakan bahan pewarna, ya. Komponen-komponennya itu asalnya dari mana itu ada, ya, ada kodenya, dan ini bisa ditelusuri, ya, bisa ditelusuri dari mana asal atau sumbernya. Setelah itu para mahasiswa, dan saya yakin kalau Prof. Susanto ya sudah tahu banyak bahan-bahan utama, bahan-bahan tambahan, bahan-bahan penolong atau pembantu ini sebenarnya banyak yang nggak jelas. Kalaupun nggak haram, nggak jelas karena nggak secara jujur dicantumkan. Nah, saat itu sekitar tahun 1988, mahasiswa UB khususnya jurusan teknologi pertanian, fakultas pertanian, kaget. Kok banyak bahan-bahan pada produk
olahan susu, es krim, dan banyak produk yang lainnya, bahan-bahan khususnya bahan tambahan dan penolong nggak jelas statusnya. Bahkan diantaranya itu haram karena jelas sumbernya dari bahan yang haram. Mahasiswa kaget, kemudian juga ya namanya juga mahasiswa, mereka ya cantumkanlah ini dipublikasi di majalah mahasiswa namanya Kanopi ya. Setelah itu ini dikutip oleh media massa nasional. Kemudian terjadilah kehebohan. Kalau itu makanan yang kita makan selama ini nggak jelas dong, haram dong. Terjadilah kehebohan nasional tahun 88. Akibat dari kehebohan ini cukup berarti. Masyarakat banyak menolak produk-produk tadi, banyak orang yang dicurigai. Repotnya dalam situasi begini juga ada yang memanfaatkan, ada yang memanfaatkan tujuan yang mungkin tidak benar. Di daftar-daftar itu ada yang nambah-nambahi gitu. Tambah-tambahkanlah daftar-daftar yang produk-produk yang komponen bantu tambahan atau penolong ini tadi, jadi listnya makin panjang ya. Nah, setelah itu terjadi kehebohan, tidak hanya sampai di situ, tetapi ini mempengaruhi ya anggapan masyarakat secara meluas ya. Mereka menolak produk itu dibuang sehingga banyak produk-produk tadi omsetnya menurun. Ada yang 10%, ada yang 20%, bahkan ada yang mencapai 40%. Wah, ini kalau terus ini bahaya ini untuk stabilitas secara nasional. Ya, Prof. Tri Susanto dipanggil, interogasi, kemudian ya juga termasuk para mahasiswanya, ya kan? Kemudian juga hanya di situ, tetapi mulailah masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi massa mulai memikirkan kalau begitu penting dong untuk ketenangan masyarakat, untuk keamanan, ketentraman harus jelas. Kalau ada produk yang tadi harus ada sertifikasi halal kalau begitu. Nah, yang seperti ini hikmahnya selalu ada. Ya, jadi itu yang terjadi. Kemudian pemerintah manggil MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau gitu gimana ini supaya ini sudah bisa jelas statusnya? Ya harus ada badan yang mensertifikasi. Produk yang beredar harus jelas misalnya. Ya, kehalalannya. Dengan ada sertifikasi halal seperti di negara-negara yang lain. Negara yang lain sudah banyak lebih dahulu ketimbang Indonesia. Cuma orang Indonesia, pemerintah Indonesia waktu itu tenang-tenang saja karena merasa sudah mayoritas bahwa produk-produknya semua kan begitu. Akhirnya tanggal 6 Januari 1989 ya, MUI bekerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait mendirikan apa yang disebut dengan LP-POM MUI. Ya, inilah awal ya, tidak salah didirikan di Bogor atau di Jakarta itu karena semata-mata waktu itu dekatnya dengan pusat saja. Harusnya di Malang, harusnya karena memang yang memiliki itu kan
berikan LPPOM. Lembaga yang akan mensertifikasi kehalalan produk yang akan beredar di Indonesia. Ya. Tapi yang perlu diketahui, sifat dari sertifikasi tadi, ya, sifat atau karakteristiknya itu voluntary. Artinya sukarela. Ya, sukarela berarti boleh ngajukan, boleh enggak. Ini terus berjalan sampai sekarang kira-kira sudah 30 tahun. Ya. 31 tahun. Hampir 32 tahun. Ya. Apa yang terjadi? Meskipun ini sudah ada karena sifatnya sukarela, ya suka-suka perusahaan. Kalau perusahaan yang merasa nggak perlu, ya nggak apa-apa. Ada sanksinya apa. Akan banyak juga yang perusahaan-perusahaan melabeli produk-produknya dengan label-label halal yang ilegal juga susah ternyata untuk ditindak. Ya, karena sifatnya sukarela, nggak ada hukum yang mengikat, laksananya pun ini adalah LSM. LPPOM MUI itu adalah LSM, bukan bagian dari negara. Tuntutan masyarakat terus berlangsung, karena ternyata setelah ada ini pun masih ada kasus berikutnya yang cukup heboh, yaitu kasus Ajinomoto. Ajinomoto ini sudah bersertifikasi halal, tapi begitu ada resertifikasi ulang, ternyata ada bagian, ada bahan ganti nggak dilaporkan. Dan bahan pengganti itu untuk menumbuhkan mikroorganisme itu, ya, tadinya pekton diganti menjadi bactocyton. Ini ditelusur dari produk yang tidak halal atau meragukan, sehingga dicabut waktu itu oleh LPPOM MUI. Ternyata yang sudah disertifikasi halal pun bisa menyelewengkan. Kembali pemerintah dan juga ini juga nggak bisa karena nggak ada hukum yang, ada undang-undang yang menaunginya. Nah, kemudian masyarakat juga terus berkembang, maka pemerintah, masyarakat, DPR lebih lanjut mengajukan satu undang-undang yang akhirnya terbentuklah atau terbitlah undang-undang yang kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 33 tahunnya 2014. Ya, ini terbentuk undang-undang ini. Ini tahunnya 2014 dan direncanakan diimplementasikan 17 Oktober 2019. Terbitnya 17 Oktober 2014, harapannya 5 tahun kemudian, 17 Oktober 2019, berlaku Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Ya. Yang tadinya sifatnya sukarela menjadi wajib atau mandatori. Nah, saudara lihat, tidak salah di pasal 4, saudara baca. Ya, saudara salah satu baca undang-undang ini. Ya. Undang. Tetapi juga tidak berjalan mulus. Meskipun sudah ada undang-undangnya, mestinya tahun lalu 17 Oktober 2019 undang-undang ini sudah diimplementasikan. Akan tetapi tidak semudah yang kita bayangkan. Masih banyak ketidaksiapan, masih banyak ketidaksetujuan yang masih sering-sering masih ada perdebatan. Sehingga apa? 17 Oktober secara formal memang diimplementasikan. Tetapi tugas kewajiban ini masih di LPPOM MUI
Yang semestinya kalau menurut undang-undang ini, maka kewajiban atau sertifikasi halal itu sebenarnya dilakukan oleh lembaga pemerintah yang namanya BPJPH, Badan Pengelola Jaminan Produk. Sekarang itu masih masa transisi. Sebagian sudah diambil oleh BPJPH seperti pendaftaran dan pelaksanaannya masih dilakukan oleh BPOM MUI. Sebenarnya menurut undang-undang ini, kalau ini sudah berlaku, maka proses audit dan proses pengujian ya, itu dilakukan oleh yang namanya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Untuk itulah di Universitas Brawijaya dibentuk juga Lembaga Pemeriksa Halal. Tahun 2018 mengantisipasi itu dibentuk oleh Rektor waktu itu Pak Muhammad Basri, ya, lembaga pemeriksa halal yang akan membantu pemerintah dalam hal apa? Dalam hal pemeriksaan yang meliputi apa saja? Meliputi audit dan testing atau pengujian. Itu yang pertama waktu itu dilantik direkturnya LPH itulah Pak Joni. Nah, sampai sekarang Pak Joni masih ngurusi itu. Tetapi karena masa peralihan, ini belum bisa berperan secara penuh. Harapan kita secara nasional segera clear, implementasi secara penuh, LPH yang ada di Universitas Brawijaya juga bisa beroperasi secara penuh. Harapannya seperti itu bisa segera. Karena untuk yang LPH ini, kepala atau direkturnya, itu cuma masa jabatannya itu selama 2 tahun. Ya, nah, setelah 2 tahun bisa dipilih lagi. Jadi Pak Joni mudah-mudahan sebelum mundur atau berakhir masanya itu nanti tahun 2022 ya, tidak salah April, mudah-mudahan bisa beroperasi secara penuh. Kalau enggak, ya mudah-mudahan penerusnya bisa. Begitulah kira-kira yang terkait dengan sertifikasi halal. Nah sekarang yang menjadi kepala BPJPH, kepala BPJPH itu adalah Prof. Suposo dari jurusan perikanan, ya, Universitas Brawijaya. Ini beliau adalah kepala BPJPH yang pertama. Jadi kalau lihat dari itu memang Universitas Brawijaya mempunyai peran yang besar. Ini waktu itu bersedia menjadi direktur yang pertama untuk LPH ya karena mengingat ya histori dan juga bagaimana kegigihan Prof. Trik Susanto untuk memperjuangkan hal di Indonesia dan di dunia. Ya, baik. Kenapa kok penting sertifikasi halal di Indonesia itu? Ya. Nah, kalau kita lihat Indonesia adalah komunitas Muslim terbesar di dunia, paling banyak. Indonesia menjadi salah satu negara perdagangan halal tertinggi dan tujuan investasi. Ini juga tidak jelas. Kalau penduduknya banyak kan kebutuhan produk halal juga tinggi. Ya. Nah, hanya saja hingga saat ini memang satu negara perdagangan halal tertinggi, tetapi lebih banyak mengkonsumsinya ketimbang memproduksinya. Penduduknya banyak yang mengkonsumsi produk halal yang kebutuhan halal tinggi, tapi sebenarnya nggak hanya itu. Ya, mestinya ke depan kita juga bisa berperan. Ya, di dunia, nggak hanya di Indonesia, tetapi halal seluruh dunia. Karena penduduk Muslim dunia itu juga sudah mencapai lebih dari 20%. Ya, sudah hampir mencapai 2 miliar.
ya, dari jadi seperti itu. Artinya bahwa hal yang menyangkut halal ini kebutuhannya besar, besar. Dari sisi bisnis juga menggiurkan. Selain itu juga halal adalah masalah sensitif, karena memang bagi muslimah itu diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal, ya, makanan atau barang-barang yang halal. Nah, ini mungkin apa yang pernyataan menyimpang. Proses sertifikasi halal yang ada telah ya sebenarnya, tapi masih sebenarnya sedikit karena masih sekitar 1/8. Jadi kalau kita lihat produk yang beredar di tanah air ini yang bersertifikasi halal hanya masih sekitar belum ada 15%. Yang mengatakan sekitar 1/8. Ya. Ya, 12,5 sampai mendekati 15%. Ya. Kalau kita genapkan saja 15%, produk-produk yang beredar di Indonesia ini, makanan, minuman, dan yang lain nanti harus sekitar 15%. Pertanyaannya, yang 8-50% bagaimana? Yang 8-50% setelah LPKOM MUI berkiprah selama 30-an tahun, ternyata masih belum bersertifikat halal yang formal. Lalu pertanyaannya, apakah yang 80%, 5% tadi kalau begitu halal apa enggak? Ya agak susah. Tapi yang jelas, kalau nggak ada yang menjamin, nggak jelas statusnya. Bisa memang itu halal, bisa juga ya haram, karena halal haram itu kan nggak bisa setengah-setengah. Halal atau haram. Ya mudah-mudahan yang 85% itu masih sebagian besar halal kan gitu, meskipun nggak tersertifikasi. Tapi kalau enggak, ya siapa yang mau menjamin? Jadi yang ini bukan saat ini Pak Joni koreksi, pemerintah sudah menetapkan. Pemerintah DPR bersama pemerintah sudah menetapkan undang-undang, bukan lagi rancangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, mudah-mudahan kalau ini nanti sudah diimplementasikan secara penuh, yang terjadi adalah bahwa produk-produk yang beredar di seluruh Indonesia ini memberikan ya atau dijamin kehalalannya atau bersertifikat halal. Ya, seperti itu. Untuk itulah, kalau misalnya dalam skala kecil yang menjamin keluarga nggak masalah. Ini tadi saya potong loh ya, ayamnya motong 1 ayam, ya kan? Saya dengan mengucapkan asma Allah, dengan mengikuti syariat, insya Allah makanan dari ayam yang saya potong tadi halal. Kalau 1, 2, 3 ekor ayam kira-kira nggak masalah. Tapi bagaimana kalau yang disembelih itu 1 juta, 5 juta ekor ayam? Bagaimana menyembelihnya? Siapa yang mau bersaksi? Itu nggak bisa secara sederhana dengan kesaksian 1 orang saja. Nah ini harus dibuktikan dengan sertifikat. Karena itu ada proses bagaimana bisa mensertifikasikan. Jadi yang seperti itu. Nah, sementara ini yang Pak Joni cantumkan, ini masih banyak yang terkait dengan fatwa tertulis MUI. Ya. Jadi semua itu ada prosesnya.
Jadi ada proses yang sekarang ya yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan secara bertahap akan beralih dilakukan oleh BPJPH. Ya, Badan Pengelola Jaminan. Kalau produk-produk yang seperti itu sudah beredar dengan jaminan produk halal dengan adanya sertifikat, maka masyarakat nggak usah ragu. Masyarakat jadi tidak ragu lagi bahwa produk yang bersertifikat itu sudah ada yang menjamin. Kenapa? Sudah ada yang mengaudit, sudah ada yang menguji, sudah ada yang memfatwakan. Jadi dengan undang-undang yang baru, maka proses pendaftaran untuk sertifikasi halal dilakukan ke BPJPH. Kalau sebelumnya lewat LPPOM MUI, ya, lewat website yang kita kenal sebagai Serol, maka sekarang dan berikutnya akan ke websitenya BPJPH. Kalau sebelumnya dengan yang melakukan proses ya audit dan testing pengujian itu adalah satu-satunya itu adalah LPPOM MUI, maka proses audit dan proses pengujian itu akan dilakukan oleh LPH. Lalu bagaimana dengan LPPOM MUI? LPPOM MUI itu masih terus berjalan, tapi fungsinya seperti LPH lain. Lalu bagaimana tentang fatwanya? Fatwanya tetap dilakukan oleh Majelis Ulama. Jadi misalnya ini nanti LPH-nya di UB ini sudah berjalan, maka yang bekerja itu adalah auditor-auditor LPH yang akan mengaudit, yang akan menguji itu adalah hasil audit, hasil uji itu dikirimkan ke BPJPH, tapi yang menentukan halal haram itu bukan ilmuwan. Yang menentukan halal haramnya itu adalah ulama. Dalam hal ini Majelis Ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia MUI. Jadi di situ, misalnya Pak Joni sebagai auditor, saudara jadi auditor, saudara hanya ngecek, saudara hanya mengaudit bagaimana jadi proses, bagaimana. Saudara nggak menentukan halal haram. Nah, kalau semua sudah dicek, kita buatkan laporannya, kemudian kita kirimkan hasil audit. Kalau ada pengujian juga kita lampirkan hasil pengujian, kemudian dirapatkan di MUI, maka bisa ditentukan, oke, ini memenuhi kriteria halal, ini tidak memenuhi. Yang memenuhi kriteria halal setelah diaudit, diuji oleh LPH, ya, terutama oleh auditor LPH, kemudian setelah dinyatakan halal, maka sertifikat tadi sudah bisa diterbitkan. Ya, seperti itu kira-kira. Karena itu untuk memutuskan status kehalalan, baik dengan metode yang lampau, ini adalah yang di LPPOM MUI, yang sebelum 2019, mulai tahun 1989, ya, itu yang bekerja itu adalah auditornya adalah auditor dari LPPOM MUI, ya. Di sini ini banyak orang-orang atau ilmuwan atau saintis yang harus menjadi auditor. Jadi kalau di Universitas Brawijaya banyak juga auditor-auditor. LPPOM MUI itu dari Universitas Brawijaya. Ya, mungkin saudara ada mengenal Bulan, saudara ada mengenal Wakil Rektor 1,
Ibu Aul, saudara mengenal Adam, ya, yang lain-lain itu adalah beliau itu adalah auditor halal dia. Beliau sebagai auditor sekaligus saintis. Beliau yang akan mengaudit, beliau yang akan menguji kalau ada kecurigaan bahwa bahannya bercampur dengan yang haram. Ya. Jadi beliau ini sebagai auditor itu berusaha menemukan fakta kandungan produk dan menelaah dari sisi sains dan teknik. Yang mengerti itu jadi ahli pangan, misalnya nanti Pak Joni jadi auditor, bukan jadi auditor, itu adalah yang mengaudit. Ya. Sekaligus beliau sebagai saksi terhadap proses produksi secara menyeluruh dari penerapan sistem jaminan halal usaha. Sebelumnya Pak Joni sudah terangkan tentang SJH, sistem jaminan halal. Itu memang harus diterapkan. Nanti sebentar lagi SJH itu akan berubah menjadi SJPH, sistem jaminan produk halal. Ya, kurang lebih bersamalah, hanya istilah saja yang berbeda. Nah, itu harus diterapkan di perusahaan-perusahaan yang produknya itu mau disertifikasi halal. Ya. Nah, ulama yang ada di MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu yang bertugas memberikan fatwa terhadap status hukum dari produk. Ya. Nah, jadi bukan auditor, bukan LPH, bukan LPM yang menentukan, tetapi yang memberikan fatwa itu adalah ulama. Jadi misalnya Pak Joni jadi auditor, saudara jadi auditor, ya mencari ini saja, mengaudit sama ngecek saja. Menguji. Tapi hasil itu dikirimkan ke MUI. Nah, kalau ini biasanya hasilnya dikirimkan BPJPA, BPJA dikirimkan ke MUI. Di MUI itu rapat menentukan gimana hasilnya tadi. Setelah diperiksa para saintis, para auditor, bisa diputuskan, ya, apakah produk itu tadi halal atau tidak. Itu saja keputusan hanya dua. Ya, kalau iya berarti dikasih sertifikat halal. Kalau tidak, ya harus diperbaiki. Apa yang menyebabkan dia tidak halal? Nah, itu nanti bisa diaudit ulang. Ya, sebab apa? Yang sudah ada pun, yang sudah beredar, belum tentu diberi sertifikat halal. Yang sudah diberi sertifikat halal, belum tentu berikutnya, misalnya mau diperpanjangan, diberi sertifikat halal. Kalau sudah ternyata ada perubahan, dan perubahan itu bisa diterima, maka sertifikatnya bisa dicabut. Kan seperti itu. Nanti makanya berat hukumnya ini di sini. Misalnya saudara, kalau ini memang harus saintis, auditor itu minimal kalau menurut undang-undang yang baru, yang 33, minimal harus lulusan S1 untuk jadi auditor ini. Bukan S1 bidang keagamaan, enggak, tapi S1 bidang sains. Bisa bidang teknologi pangan, bidang kimia, biologi, dan seterusnya, supaya tahu, bukan ulama. Tapi yang menjustifikasi membuat fatwa itu ulama. Jadi seperti itu kira-kira. Ya. Kenapa sertifikat halal itu penting? Dari pengalaman masa lalu, supaya juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan, obat, kosmetik, dan bahan gunaan yang lain. Ini perlu kita kejar, karena bagi Muslim ini amat sangat penting. Kehalalan ini. Ya, jadi bukan semata-mata ini abang-abang lambe kalau istilah Jawa. Bukan hanya sekedar, enggak. Ini adalah sesungguhnya ini yang diperintahkan oleh Allah, bahwa kita diperintahkan mengkonsumsi produk-produk yang halal. Yang enggak, boleh kan begitu. Jadi seperti itu. Yang kedua pentingnya itu memperluas cakupan pemasaran. Ya. Nah, umumnya kalau bagi seorang Muslim,
bagi muslim itu memang wajib mengkonsumsi produk yang halal. Tapi produk halal itu juga bisa dikonsumsi oleh banyak non-muslim yang lainnya. Ya, kalau Yahudi mungkin dia punya kosher namanya, mungkin vegetarian bagi yang Hindu, ya, yang seperti itu. Ini bukti juga sekaligus bahwa seorang muslim mematuhi apa tidak terhadap perintah Allah SWT. Ya, yang lain ketika pemenuhan aspek legalitas. Jadi enggak terus mau-maunya sendiri tentang halal itu semua pasien logo atau masing-masing enggak bisa. Harus jelas, harus ada yang bertanggung jawab. Dalam hal ini yang bertanggung jawab siapa? Yang pertama adalah auditornya. Jadi tolong itu nanti yang jadi auditor karena saudara potensial untuk menjadi auditor. Orang-orang PP, orang-orang lulusan THP, Pangan ini banyak yang menjadi. Dan ke depan Pak Deni yakin dengan berlakunya undang-undang ini secara penuh dibutuhkan makin banyak yang sifatnya saintis, bukan sebagai ulama. Ya, ini harapannya ke depan. Ya, jadi harus legal, harus yang jelas, harus ada yang menjamin. Nah ini makanya saudara kan, kalau hasil audit saudara ngawur, maka keputusan majelis ulama ngawur, misalnya barang yang akan jadi halal, maka yang menanggung dosanya ini auditor, termasuk di sini LPH. Barang yang jelas-jelas haram kok, katakan tidak masalah, sehingga majelis ulama mengasih fatwa ini halal, jelas. Harus hati-hati di sini. Karena hanya hukum dunia, hukum akhirat, hukum Allah itu juga akan berlaku. Biasanya kalau ada keraguan, ulama ini memanggil auditor ini. Memanggil. Karena dari sisi proses yang paling ngerti kan ini, yang auditor ini, yang saintis ini. Ini coba gimana? Dijelaskan. Nah, biasanya dipanggil oleh majelis ulama dalam rapatnya. Oh, kalau begitu caranya, yang tadinya masih ragu, akhirnya misalnya majelis ulama ragu lagi. Kalau gini, jelas ini haramnya, atau jelas halalnya. Barulah keputusan untuk memberikan sertifikasi halal itu diberikan. Ya, jadi ini betapa pentingnya trust, kepercayaan, betapa pentingnya integritas. Ya, ini jangan sampai ada yang menggadaikan, karena ini kepentingan umat. Ya, inilah kepentingan masyarakat. Jangan sampai dipolak-balik. Nah, yang namanya audit ini juga sangat rentan. Ya, terhadap apa? Terhadap penyelewengan. Seandainya saudara jadi auditor, jadilah auditor yang baik. Sehingga memang kepentingan umat itu didahulukan dari kepentingan pribadi. Artinya apa? Kalau saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah amalnya baik, besar. Tapi kalau saudara ngawur di sini, bisa merubah status, misalkan yang jelas haram jadi halal atau sebaliknya, betapa berat sanksi yang akan kita hadapi. Entah di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jadi begini, ini adalah ladang untuk beramal, tapi kalau nggak hati-hati, ini jalan kita untuk masuk neraka. Jadi tolong itu diperhatikan. Tidak main-main. Ya. Kemudian juga adanya sertifikasi, harapannya mampu memotivasi produsen dalam meningkatkan mutu. Ya, jaminan mutunya itu tadi, ya, manajemen mutu dan jaminan halal itu. Kalau ini bersinergi dengan baik, maka istilah halalan thayyibah,
produk atau barang yang sifatnya halal dan thayyib itu kita di Indonesia. Jadi nggak hanya yang thayyib, yang sehat dan menyehatkan, ya, tapi juga yang nomor satu halal. Di sini ini menjadi halal ini menjadi sangat penting bagi kita, bagi umat Muslim khususnya. Ya. Ini kalau yang LPPOM MUI, ya. Tadi Pak Joni katakan bahwa ini nggak sepenuhnya berlangsung, sekarang masih masa transisi. Jadi seperti ini akan digantikan tentu saja, ya, SJH atau Halal Assurance System. Halal Assurance System itu akan digantikan menjadi Halal Product Assurance System. Jadi seperti itu kira-kira. Ya, ini sementara masih diberlakukan dalam masa transisi. Tapi kalau yang lain-lain sudah terpenuhi, yang menurut Undang-Undang Nomor 33 secara bertahap itu akan digantikan. Ya, LPPOM tidak lagi menjadi pemain tunggal di dalam proses audit maupun pemeriksaan halal, tetapi akan banyak digantikan oleh atau dikerjakan oleh LPH, termasuk LPH, LPPOM. Jadi seperti itu. Ya. Ini adalah bentuk yang sekarang masih berjalan. Ini saja sudah mengalami perubahan. Yang sekarang ini pihak perusahaan atau pihak bisnis ini tidak langsung ke LPPOM MUI, tetapi ini pendaftarannya lewat BPJPH. Ya, hanya saja LPPOM MUI sementara ini yang melakukan audit dan testing kalau diperlukan. Ya, jadi dari bisnis ini tadi daftarnya bukan ke LPPOM MUI, daftarnya itu adalah ke BPJPH. BPJPH itu akan dilakukan proses auditnya oleh LPH. Sementara LPH-nya ini adalah LPPOM. Bentar lagi dan Pak Joni yakin tidak akan lama, tidak hanya oleh karena nggak mungkin mampu LPPOM itu secara nasional. Kalau hanya sekitar 1/8-nya yang dilakukan ya seperti ini, yang bisa dilakukan oleh LPPOM baru sekitar 1/8 atau nggak sampai 15%. Kalau undang-undang sudah diberlakukan, ini menjadi wajib, maka nggak mungkin ini bisa dikerjakan. Ya, selalu bersinergi antara nanti hanya LPPOM MUI dan LPH yang lain, termasuk LPH yang ada di Universitas Brawijaya. Harapannya, mari kita juga banyak berdoa, mudah-mudahan undang-undang ini segera diberlakukan dengan sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya untuk kepentingan umat. Ya, seperti itu. Nah, ini juga ini katakan ini yang sebelumnya di masa transisi. Nah, masa transisi sudah berubah. Ya, di persyaratan jaminan halal, perusahaan-perusahaan harus menyiapkan ini. Ya, menerapkan yang disebut SJH. Tapi kalau SJPH sudah disahkan, maka SJPH akan menggantikan SJH. Serol yang sudah untuk daftarnya secara online akan digantikan oleh sistemnya BPJPH. Kalau tidak salah namanya Si Halal. Kalau ini Serol, ya. Kemudian audit halal itu dilakukan oleh auditor halal yang ada sekarang banyak dilakukan oleh auditor dari LPPOM MUI. Kalau undang-undang sudah berlaku, dilakukan audit halal ini oleh LPH. Auditor yang ada di LPH, termasuk auditor yang ada di LPPOM MUI yang sekarang berjalan. Ya, rapat auditor, kemudian ini dikirimkan kemana sih? Hasilnya kalau misalkan lab, ini
Jika diperlukan juga dianalisis. Maka Universitas Brawijaya lewat LPH dan lewat LSIH sekarang sudah mengembangkan ya laboratorium terakreditasi ISO 1702 khususnya untuk ruang lingkup. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau semua sudah, ada audit sudah, analisis laboratorium sudah, dikirimkan ke MUI. Nah ini tetap MUI, baik yang sistem lama ataupun sistem baru, fatwa halal itu hanya dikeluarkan oleh ulama. Yang di sini yang berbeda. Mulai pendaftaran, audit, cek di lab, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang menerbitkan sertifikat halal itu adalah LPPOM UI bersama MUI. Nah, nanti kalau undang-undang sepenuhnya sudah berlaku, yang menerbitkan sertifikat halal itu adalah BPDB. Ya. Nah, ini juga begitu, masih masa peralihan. Ini beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan atau pelaku yang sudah oleh sertifikat halal untuk ya. Satu, pencantuman label halal pada kemasan produk ya, bagian tertentu produk. Label halal harus mudah dilihat. Nah, sementara tadi yang label halalnya itu adalah yang miliknya MUI seperti itu. Tapi ya BPJBH sekarang sudah ada rancangan label halal yang baru. Ya, yang seperti itu. Kalau sudah dapat sertifikat, maka kewajibannya menjaga kehalalan. Karena apa? Sertifikat itu berlaku yang disahkan atau yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI itu berlaku 2 tahun. Tapi dengan undang-undang berlakunya sertifikat halal itu menjadi 2 kali lipatnya, menjadi 4 tahun. Ya? Jadi dianggap halal di masa ini tadi, kalau dengan yang sekarang ini tadi masih berlaku misalnya 2 tahun ya 2 tahun, dengan undang-undang yang baru akan 4 tahun. Ya. Dan yang ketiga, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sudah berakhir. Jadi kalau masa berlaku sudah berakhir, sebenarnya nggak boleh lagi sertifikat halal itu dicantumkan sebelum diperbarui, sebelum diresertifikasi ulang. Ya, versi yang lama 2 tahun, versi yang baru 4 tahun. Nah, kalau misalnya ada, maka ini harus dia melaporkan misalnya perubahan. Dalam dulu ada kasus Ajinomoto, dia menggunakan mediumnya sudah berubah ternyata, tapi nggak dilaporkan. Nah, kalau dulu melaporkan siapa? Melaporkan Menteri LPPOM MUI. Nah, kalau sekarang misalnya kan ada perusahaan, ternyata ini sudah tidak ada lagi bahan untuk menumbuhkan bakteri atau mikroorganisme, harus berganti. Sebelum diganti harus dilaporkan bagaimana status kehalalannya. Misalnya di industri minuman, sebenarnya pakai apa? Pakai arang aktif. Arang aktifnya dari mana? Dari tulang. Tulang apa? Tulang sapi. Sapinya halal apa enggak? Oh, sudah jelas. Tiba-tiba untuk penjernihan itu yang biasanya mensuplai arang aktif itu sudah enggak ada lagi. Enggak boleh menggunakan sembarangan. Kalau menggunakan arang aktif yang baru dilaporkan. Kalau yang sekarang dilaporkan ke BPJBH. Sebelumnya dilaporkan ke LPPOM MUI. Oh, ternyata diubah. Diubah gimana? Wah, ini sama-sama Pak dari tulang. Bagaimana status kehalalan? Ada sertifikatnya juga ada. Setelah diterima boleh mengganti. Tapi kalau belum nggak boleh tiba-tiba mengganti. Nah, itu yang terjadi di Ajinomoto. Itu sewaktu itu sebenarnya Ajinomoto itu merubah salah satu komponen untuk menumbuhkan mikroorganisme. Nah, nggak dilaporkan, direakreditasi, maka dicabut
heboh. Ini untuk mencegah keribuan, memberikan ketenangan, ketentraman bagi umat, maka segala seharusnya. Kemudian yang lain, tapi juga yang harusnya memisahkan lokasi dan tempat penyembelihan, penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, ya, antara yang produk halal dengan tidak halal itu nggak boleh jadi satu, harus terpisah. Yang untuk halal memang didedikasikan untuk halal. Ya enggak, kecuali sampai sudah dapat sertifikat. Karena segala sesuatunya itu label halal itu enggak hanya bahan baku utama saja, tapi juga bahan tambahan, bahan penolong, itu juga fasilitas dan lain sebagainya. Ya, kalau sampai terjadi misalnya pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya, maka akan dapat peringatan, bisa didenda, dan bisa juga yang paling berat itu adalah dicabut, ya, sertifikat halal. Kalau sertifikat halal dicabut, masyarakat tahu, ya, konsumsi Islam di Indonesia itu adalah terbesar Muslim, ini bisa jadi kehebohan. Siapapun tidak bisa menghentikan. Ya, waktu itu ada pejabat yang mengatakan bahwa ini halal, nggak bisa. Masyarakat kalau sudah begitu tidak bisa. Ya, jadi tolong ini nanti, apakah nanti saudara bekerja di perusahaan, apakah saudara punya perusahaan, apakah saudara nanti jadi auditor, tolong berhati-hati. Bersungguh-sungguhlah, harus berintegritas. Apapun posisi saudara, ya, sebagai auditor, sebagai pihak perusahaan produsen atau produser, atau sebagai bahkan kita sebagai customer atau consumer, itu kita juga menjadi consumer yang ikut memperjuangkan kehalalan. Ini kalau yang sebelumnya yang sifatnya sukarela, voluntary, nggak ada itu sanksinya. Namanya juga voluntary, suka-suka atau sukarela. Mau ngasih sertifikat, mensertifikasikan halal, ya boleh, enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau undang-undang ini sudah berlaku secara penuh, makanya di sini dikatakan pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk telah memperoleh sertifikat halal, sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf B, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana paling banyak 2 miliar rupiah. Sudah ada kalau ada undang-undang. Kalau dulu ya bodoh-bodoh, kita terserah kita. Meskipun ada sertifikasi halal, tetapi sifatnya voluntary. Ya, nggak ada hukum yang pidana atau penjaraannya. Tapi dengan adanya undang-undang yang baru, maka ini tadi akan. Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses DPA yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tergantung yang lama 2 tahun atau dalam ini juga sanksi bagi auditor. Bagi auditor mentang-mentang jadi auditor, saudara nggak boleh sembarangan. Rahasia perusahaan juga harus dijaga, nggak boleh dikasih tahu ke orang lain. Dibocorkan. Sampai itu terjadi bisa dituntut karena sampai 2 tahun, bahkan denda sampai 2 miliar. Artinya pihak yang bukan sertifikasi mengaudit dan pihak yang diaudit harus sama-sama menjaga, harus bersungguh-sungguh. Ini bukan hal yang main-main, nggak hanya urusan dunia, tapi membawa ke urusan akhirat. Nah, bagi konsumen, kalau itu sudah dilakukan ada sertifikat halal, kemudian kita misalnya mengkonsumsinya aman, di situ ada komponen yang non halal tercantum, itu kan sudah tanggung jawab auditor sama tanggung jawab ulama. Kewajiban kita ya milih, kalau kita hanya sebagai konsumen, pilihlah ya, produk-produk yang memang bersertifikat. Ya, kalau kita sebagai petugasnya hati-hati, di dunia bisa dipidana, di akhirat nggak tahu. Di neraka mau di tempat yang bagaimana, makanya harus
Ya, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan sertifikasi halal. Itu juga melihat tentang perizinannya, perusahaannya ya. Memang nggak gampang, tetapi intinya harusnya yang seperti ini. Ya, harus berhati-hati, tetapi bukannya mempersulit. Ya, ini yang menyangkut perizinan, bahan, produk yang dihasilkan, fasilitas. Ini akan menjadi bahan atau kajian bagi auditor untuk melihat. Ya, ini mungkin perlu dicek. Yang kalau yang industri yang kecil pun kan ya harus ada misalnya IRP-nya, ya kan? Perusahaan makin besar, tentu saja persyaratannya makin. Ya, bahan-bahan juga begitu. Ya. Ini nomor bangsawinya itu bisa saudara baca sendiri. Ya, yang nyangkut produk, ini juga begitu. Ya, nama itu juga bisa saudara. Kalau nama-namanya misalnya tidak menggunakan nama-nama yang berbau minuman beralkohol, bir misalnya sudah dikenal sebagian. Makanya jangan kasih misalnya ada root bir atau apa bir lagi. Ya. Selama masih ada namanya bir, ya nggak akan dikasih. Tidak menggunakan nama babi dan anjing serta turunannya. Misalnya ini adalah keripik rasa babi panggang. Meskipun keripiknya keripik pisang dan sebenarnya nggak mengandung komponen babi, tapi kalau ada berkonotasi menggunakan nama babi, ya nggak akan diberi sertifikat. Ya, nggak menggunakan nama setan misalnya, ini juga nggak akan. Ya, rawon setan atau mie setan, es potong dan sebagainya. Ya, ini nggak akan diberi. Kita mengarah pada yang menimbulkan kekufuran atau kebatilan. Ya. Jadi begitu. Jadi kita hanya dari sisi ingredientnya, prosesnya, tetapi nama juga berlebihan. Ya. Ini beberapa yang lain. Ya, tidak hanya tadi proses bahan, tetapi juga karakteristiknya, juga bentuk produk. Ya. Misalnya ini ada produk roti, tapi bentuknya koyok anjing, bentuknya koyok babi, itu juga nggak akan diberi sertifikat. Meskipun komponen-komponen prosesnya itu adalah halal. Biasanya diminta untuk mengganti, diminta untuk menyesuaikan. Karena kita berbicara barang yang halal, masuk dicampur-campur dengan yang berbau. Ya. Ini juga fasilitas produksi hanya boleh yang bebas najis. Ya. Ini kita berbicara yang ideal. Perusahaan tentu saja nggak semua yang besar, perusahaan yang mampu itu, tapi juga banyak yang kecil. Tapi itu semua berlaku hal yang sama. Mungkin fasilitas sederhana, tetapi juga harus bebas dari najis. Ya, memang dikhususkan untuk produksi yang halal. Ya, misalnya kan dikasihnya hanya untuk, jangan dicampur aduk. Ya. Ini juga ada klausul yang menyatakan penghentian sertifikasi, ya. Ini beberapa hal bisa saudara baca. Kemudian juga untuk menjaga ya kehalalan satu produk maka haruskan kerjasama. Tapi ini antara LPH sebenarnya lagi sekarang undang-undang meminta LPH, kemudian ada Komisi Fatma, di sini adalah BPJPH, ada perusahaan. Sehingga ada 4 yang terlibat di dalam sertifikasi. Ada perusahaannya, ada BPJPH yang mengkoordinasi, ada LPH
pelaksana audit dan pengujian, kemudian ada pihak MUI yang memberikan fatwa. Jadi seperti ini, yang di sini ini adalah ini mungkin perlu sambil ini karena secara pasti ini juga akan terjadi proses perubahan, makanya ini semua harus dilakukan. Ini yang diwakili oleh LPH, yang kurang di sini adalah BPJPH, Badan Pengelola Jaminan Sosial secara nasional. Komite Fatwa MUI Ulama tetap ada. Selain itu di sini ada tim auditor halal internal untuk menjamin di setiap perusahaan yang akan mengajukan sertifikasi halal harus ada auditor halal internal. Ya. Siapa itu auditor halal internal? Ini kira-kira informasi. Ya. Staf yang ditunjuk secara resmi oleh manajemen perusahaan mengkoordinasi implementasi halal assurance system. Untuk menjaga di situ ada orang yang bertugas di situ. Baik perusahaan nanti di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi untuk menjamin itu. Ya. Jadi gitu, ini beberapa hal. Baik, mungkin itu dari Pak Joni. Sebelum Pak Joni akhiri, ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada, ini nanti Pak Joni tolong diingatkan Ketua kelas untuk memberikan ini tadi, ya, memberikan PPT-nya. Nanti akan kita berikan. Jadi kadang-kadang karena banyak kesibukan Pak Joni lupa, tolong Mbak Nabila sebagian mengingatkan Pak Joni. Ya, misalnya sudah di WA, sudah dibuka tapi nggak dijawab, atau belum dikirim, ya dikirim ya yang serupa ya. Saya Pak Joni maklum udah makin tua, urusannya makin banyak, kadang-kadang WA itu sudah dibuka tetapi nggak dijawab, nggak sempat jawab, sudah ada cara yang lain ya. Jadi yang seperti itu ya. Baik, ada yang ingin disampaikan? Pak Joni, saya mau tanya Pak, untuk absennya dari screenshot tadi atau bagaimana ya Pak? Ya, nanti Pak Joni kan ngisi absennya juga. Iya. Apakah posisinya itu dari dua hal, kita tingkatkan imunitas, kita tingkatkan kesehatan kita. Dari sisi kemungkinan terpaparnya kita reduksi dengan jaga jarak, pakai masker dan seterusnya. Ya, jadi semua itu. Yang jelas, kalau sampai kita sakit akan meninggal, itu yang menyebabkan sakit meninggal itu ya tetap ya bukan virus sebenarnya. Kalau Allah sudah menentukan, ya sudah nggak bisa lagi dimaju mundurkan. Yang harus kita yakini, kewaspadaan itu perlu, hati-hati itu perlu, tapi semangat dan terus produktif itu juga perlu. Ya, jangan sampai ini dijadikan alasan untuk malas-malasan. Ya, baik, tetap semangat, selalu sehat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joni akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Dulu